pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dan anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Bayangkan aja, menggunakan kalimat Allah, menggunakan kata Allah, disalah artikan akan dibinasakan semua Allah di Mesir. Nah, ini menyalahgunakan penerjemahan yang tidak pada tempatnya. Padahal kalau kita jujur melihat Bible versi bahasa Arab, itu menggunakan kata alihah, sesembahan-sesembahan, berhala-berhala, Tuhan-Tuhan, bukan Allah. Makanya itu bisa dikatakan menyakiti umat Islam. Bagaimana kata Allah yang sudah tertulis di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu disebut apa? Subhanahu wa ta'ala amma yasipun. Allah itu maha suci, maha tinggi dari yang mereka sifatkan. Maha suci dan maha tinggi. Makanya Allah itu Ismul A'dham, Ismul Jalalah, nama yang tinggi, nama yang agung, maha suci, maha tinggi, tidak seperti disifatkan kepada berhala. Dikatakan di kitabnya menggunakan kepada Allah-Allah Mesir akan dimusnahkan. Ini kan menyakiti saudara-saudaraku kaum Kristen. Penerjemahan yang tidak sesuai pada tempatnya. Kristen Arab aja nggak begitu menerjemahkannya. Terdoktrinlah orang bahwa Allah itu banyak dan Allah itu bisa dimusnahkan. Itu bisa dibaca di Keluaran itu. Nah, inilah berapa kali kita suarakan dan kita sebut, silakan gunakanlah keyakinanmu, kata itu pada tempatnya. Konsep keagamaanmu, bahasa di kitab sucimu, tempatkanlah pada tempatnya. Banyak itu digunakan kata Allah baik akan dibinasakan. Ngeri ketika kita cross check menggunakan kata-kata di dalam kitabnya. Belum lagi tadi masalah Ruhul Kudus, ya, yang kelewat kita bahas di dalam Al-Quran. Kul nazzalahu Ruhul Kudus, katakanlah oleh engkau Muhammad telah Ruhul Kudus, di situ malaikat Jibril telah menurunkan Al-Quran kepada hatimu, ke dalam hatimu. Ketika malaikat sebagai utusan Tuhan, Anda salah artikan di situ apa? Jadikan Tuhan Roh Kudus itu pada Ruhul Kudus yang secara original itu adalah malaikat Jibril, tetapi Anda posisikan sebagai Tuhan. Nah, pencurian istilah-istilah seperti ini mengganggu kepada umat Islam. Begitu dulu ya dari saya sedikit, mohon maaf. Saya itu justru kasihan sama jemaat-jemaat Kristen yang nggak ngerti apa-apa. Mereka menjadi korban, ya, mereka menjadi korban dari kebodohan LAI, karena mereka lah akar-akar rumput dari Kristen ini yang berhadapan langsung dengan kita, sehingga mau tidak mau mereka itu harus menanggung akibatnya dari kebodohan LAI. LAI itu ya seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan dalam menerjemah, terutamanya yang berkaitan dengan istilah-istilah Islam. Sebenarnya kita tidak keberatan kata Allah itu dipakai oleh mereka, asal ditempatkan pada porsinya. Kalau dari master bahasanya bahwa Allah itu nama, ya jangan dijadikan jabatan. Silakan Anda pakai, tapi nama, jangan jabatan. Sehingga ketika itu dipakai nama, itu tidak akan melecehkan gitu kan. Tetapi kalau sudah jabatan, nah ini indikasinya bisa melecehkan, seperti ayat yang dibaca Ustadz Alif itu tadi, ya, Allah di Mesir akan dibinasakan, padahal Allah itu nama, ya kan begitu. Nah, kita sebagai umat Muslim yang tidak rela nama Tuhan kita dilecehkan, tentu kita akan bereaksi. Nah, reaksi kita tidak langsung bisa ke LAI tentunya, ya akhirnya jemaat-jemaat ini jadi korban atas kebodohan mereka itu. Ayo kita nyembah Theos seperti yang ditulis Biblos, yang disampaikan oleh Apostolos. Nggak laku bos, nggak laku kalau agamamu kamu sebarkan seperti itu. Karena kita mayoritas Muslim, sehingga mau tidak mau Anda harus mengaplikasikan Matius 10 ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular.